Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Kiss Kiss. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang pria playboy bernama Tommy yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata akibat kecerobohannya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan karakter utama kita, seorang pria ganteng bernama Tommy yang terlihat memiliki kehidupan sempurna di mata banyak orang. Dia merupakan salah satu karyawan terbaik di sebuah perusahaan iklan tempat ia bekerja. That's what they said. 30 menit lagi, Tommy harus menghadiri meeting dengan salah satu klien penting. Namun, si kocak satu ini malah terpesona melihat seorang cewek cantik yang lewat di depannya dan langsung mengejarnya. Of course, all the time. Excuse me. Tommy pun nekat mengejar cewek tersebut sampai masuk ke dalam bus. Tommy berusaha untuk melakukan modus tipis-tipis dan mengeluarkan gubalan maut khas fuckboy miliknya. Sayangnya, si cewek nampaknya tidak tertarik sama sekali dengan rayuan Tommy. Most important day of your life. Bahkan yang lebih sialnya lagi, Tommy harus diturunkan di tengah jalan karena dia tidak mempunyai tiket. Resort to using force, but would you listen to us otherwise? Di sisi lain, ternyata klien Tommy datang lebih awal. Alhasil, meeting tersebut pun gagal dan Tommy dipecat dari pekerjaannya. Tommy juga kehilangan seluruh aset yang dia miliki, termasuk apartemen dan mobilnya. They're just waiting, you know. Tommy yang tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal pun akhirnya memutuskan untuk menumpang di rumah adiknya yang bernama Jason. Berbeda dari Tommy, Jason ini orangnya sangat introvert dan kutu buku banget. Bahkan saking pinternya si Jason ini bekerja sebagai hacker. Tommy yang masih penasaran dengan Ciwi yang dia temui tadi siang meminta Jason untuk mencari tahu identitas si Ciwi dengan keahlian hacking yang dia miliki. Tetapi Jason menolak mentah-mentah permintaan dari Tommy tersebut. Why don't you give it up already? Why don't you pull that? Malam harinya, Tommy pergi ke warkop untuk melepaskan stres. Tanpa disangka-sangka, Tommy bertemu dengan teman lamanya yang bernama Midas. Mengetahui Tommy yang saat ini pengangguran, Midas pun menawarkan pekerjaan kepada Tommy untuk menjadi fotografer pernikahan anak Pak Menteri. Tanpa pikir panjang, Tommy pun langsung menerima tawaran tersebut. Me back my passport. So, what am I supposed to do? Keesokan harinya, Jason pergi ke sebuah toko bunga. Padahal si Jason ini alergi dengan bunga. Usut punya usut, ternyata Jason naksir dengan pemilik toko bunga yang bernama Clara. Yes, and thanks for the advice. Mengetahui adiknya yang tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan wanita yang dia sukai, Tommy pun menawarkan Jason untuk bekerja sama. Tommy akan membantu Jason mendekati Clara jika Jason mau menggunakan keahlian hackingnya untuk mencari tahu identitas si Ciwi yang ditemui Tommy kemarin. As your brother and your friend, I'm gonna help you score that check. Berkat ilmu sakti dari Tommy, Jason pun berhasil mengajak Clara untuk jalan-jalan sore. Walaupun Jason ujung-ujungnya ditolak oleh Clara, namun Jason bisa merasakan pengalaman PDKT dengan cewek untuk yang pertama kali dalam hidupnya. I'm just not the right girl for you, actually. I get it, yeah. Singkat cerita, Tommy pun mengajak Jason untuk ikut bekerja sebagai fotografer. Sesampainya di tempat acara, Tommy pun bertemu dengan Patricia, ibu dari calon pengantin pria yang bernama Chris. Fight for your happiness? It's my favorite film. Setelah diberikan penjelasan singkat, Tommy pun langsung memulai pekerjaannya. Patsy. Dan kejadian tidak terduga pun terjadi. Tommy akhirnya bisa bertemu kembali dengan Ciwi yang berhasil membuatnya jatuh hati sejak pandangan pertama. Diketahui nama Ciwi tersebut adalah Ola. Tommy pun merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan Ola. Namun sayangnya Ola merupakan calon pengantin wanita, aka calon menantu dari Patricia. Mengetahui hal itu, hati Tommy pun seketika hancur berkeping-keping.
Walaupun begitu, Tommy sepertinya tidak putus asa. Tanpa basa-basi, Tommy memberikan sebuah kecupan kecil kepada Ola. Tindakan tersebut otomatis membuat Ola merasa marah kepada Tommy. Can we just start over? You're an idiot. Reprobate. Tetapi Tommy sepertinya sudah memantapkan hatinya untuk tetap mendekati Ola. Masih ada waktu 2 minggu baginya untuk mendekati Ola. Mungkin prinsip Tommy ini sebelum janur kuning benar-benar melengkung, dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan Ola. Married women, that wouldn't be nice of me. Sambil melakukan pekerjaannya, Tommy memanfaatkan momen tersebut untuk sekaligus mengenal Ola lebih dalam lagi. Ensuring the right ambiance. The music will be provided. Ternyata mereka berdua ini memiliki banyak kesamaan yang membuat mereka akhirnya cepat akrab dan nyaman satu sama lain. Mereka berdua pun juga menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. There. Diketahui bahwa Ola ini ternyata seorang yatim piatu yang tinggal berdua bersama dengan neneknya. Dan seringkali Ola ini diremehkan oleh Patricia, calon mertuanya sendiri, akibat status sosial Ola yang kurang setara dengan anaknya. Melihat hal itu, Tommy pun merasa prihatin dan kasihan kepada Ola. Alright then, love and death. What about it? Seiring dengan Tommy dan Ola yang sering menghabiskan waktu bersama, hubungan mereka berdua pun lama-kelamaan menjadi semakin dekat. Tanpa mereka sadari, ternyata seorang pria misterius mengintai dan mengamati kedekatan mereka berdua. Keesokan harinya, atas saran dari Tommy, Jason kembali mengajak Clara untuk berkencan. Tetapi kali ini tampilan Jason sudah ganteng berkat sedikit sentuhan makeover dari Tommy. Jason pun berhasil mengajak Clara untuk berkencan dengannya. Like in Africa or in the Middle East? Namun, acara ngedate mereka kembali gagal akibat kedatangan seorang wanita yang tiba-tiba mengaku sebagai pacar Jason. Alhasil, Clara pun ngambek dan pergi meninggalkan Jason. What? She's offering me. Calm down. Should we? Keesokan harinya, kembali terjadi pertengkaran kecil antara Ola dan Patricia yang membuat Ola memutuskan untuk pulang duluan. Tommy pun melihat momen ini sebagai kesempatannya untuk bisa modus mendekati Ola. Singkat cerita, akhirnya Tommy mengantarkan Ola pulang ke rumahnya. Di perjalanan, Tommy pun berusaha untuk menghibur Ola agar suasana hatinya kembali membaik. You're unbelievable. Well, that's how the All book right, goes. stop digging. Sesampainya di rumah Ola memperkenalkan Tommy kepada neneknya. Tanpa disangka-sangka, kehadiran Tommy diterima dengan baik oleh nenek Ola. Bahkan nenek Ola nampak sangat menyukai Tommy dan berharap bahwa Tommy lah yang menjadi pasangan Ola. Dengan mengantongi restu dari nenek Ola, Tommy pun semakin semangat dan merasa bahwa dia masih memiliki secerca harapan untuk bisa bersama dengan Ola. I believe love can change a person. Beberapa hari kemudian, tanpa disengaja Jason berpapasan dengan Clara di jalan. Sayangnya, momen tersebut kembali rusak akibat seorang jambret mengambil tas Clara. Jason pun segera mengejar pencuri tersebut yang ternyata adalah Tommy yang lagi nyamar jadi jambret. Tommy sengaja membuat skenario seolah-olah Jason adalah pahlawan bagi Clara. Walaupun Jason harus kena sedikit imbas dan babak belur karena dituduh sebagai pencuri oleh polisi, tetapi ternyata skenario Tommy kali ini berhasil. Berkat kejadian itu, Jason dan Clara pun menjadi semakin dekat. Mereka berdua pun sepakat untuk menjalin hubungan asmara dan kemudian terjadilah permabaran pusreng duniawi. You're like a lion. Setelah acara percocok tanaman duniawi selesai, suasana hati Jason pun berbunga-bunga. Namun, semua itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, segerombolan orang tak dikenal menyergap Tom serta Jason dan membawa mereka ke suatu tempat. Ternyata ayah Ola ini adalah seorang bos mafia yang saat ini sedang menjalani hukuman di penjara. Walaupun berada di penjara, ayah Ola masih memiliki pengaruh yang sangat besar. Ayah Ola yang mengetahui Tommy sedang PDKT dengan anaknya merasa tidak senang. Pernikahan Ola dengan anak Pak Menteri merupakan strateginya agar bisa keluar dari penjara. Ayah Ola mengancam apabila pernikahan Ola dan Chris sampai gagal, maka dia tidak segan-segan akan menyakiti keluarga dan kerabat
sahabat Tom. Mendengar hal itu, Jason yang tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Clara pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Clara. This wedding is a setup? Do you take me for an ass? Keesokan harinya, Tommy pun kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, dia merekam kebersamaan Ola dan Chris calon suaminya. Walaupun merasa sakit hati, namun Tommy juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat ancaman dari ayah Ola dan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga Chris. As you can see, life writes the best stories. Setelah selesai wawancara, acara selanjutnya adalah gladi resik untuk acara pernikahan Ola dan Chris. Di tengah-tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahan, Patricia sempat mengajak Tommy untuk berhasil lole manja dengannya. Nampaknya Patricia tergoda dengan pesona Tommy yang gak ada obat itu. Ditambah sudah lama kebun apemnya tidak dipanen oleh suaminya. Awalnya Tommy menolak dengan alasan bahwa dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Tapi ya namanya juga laki-laki, karena terus-menerus digoda oleh si tante, lama-kelamaan Tommy pun akhirnya luluh juga. All of your wildest dreams come true. Malam harinya, seperti tradisi pada umumnya, Chris mengadakan sebuah pesta bujang sebelum hari pernikahannya. Namun, Chris nampak tidak bahagia dan kurang menikmati pesta tersebut. Di sisi lain, mulai muncul keraguan dan rasa galau di hati Ola yang membuatnya bimbang ingin melanjutkan pernikahannya atau tidak. Nenek Ola yang khawatir melihat cucunya sedih pun akhirnya menelpon Tommy untuk datang ke rumahnya. Oh, there you are. Come in. Everything okay? Tommy dan Ola pun akhirnya mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka ini jatuh cinta satu sama lain. Mereka berdua pun kemudian terbawa suasana dan permabaran pusreng duniawi pun dimulai. Di sisi lain, nampak Clara yang masih mau memperjuangkan hubungannya dengan Jason. Dia pun mendatangi rumah Jason dan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ola tidak peduli dengan apapun resiko yang dia hadapi, yang penting dia dan Jason tetap bersama. I better go now. Can I walk you I don't home? want you to. Dan akhirnya Jason dan Clara pun juga kembali berbaikan. Oh, my chivalrous knight. Keesokan paginya, Tommy pun harus menerima konsekuensi atas perbuatannya yang dilakukan bersama Ola semalam. Orang suruhan ayah Ola kembali menculik Tommy dan membawanya ke sebuah gedung terbengkalai untuk diberikan pelajaran. See myself. Yeah? Beruntungnya, Ola menyaksikan kejadian tersebut. Ola pun langsung mendatangi ayahnya ke penjara. Ola memohon agar ayahnya segera melepaskan Tommy. Ola berjanji akan tetap menikahi Chris dan membebaskan ayahnya dari penjara secepat mungkin. Ayah Ola pun akhirnya setuju dan melepaskan Tommy. Unbelievable. Jason pun datang menjemput Tommy dengan membawakan surat pembebasan dari ayah Ola. Get out of here. Singkat cerita, hari pernikahan Ola pun akhirnya tiba. Tommy dan Jason bergegas OTW ke tempat acara pernikahan. Tommy memutuskan untuk memperjuangkan cintanya dan tidak mempedulikan ancaman dari ayah Ola. Sialnya, di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai ini mogok sehingga Tommy harus melanjutkan perjalanannya dengan berlari. Bahkan, Tommy rela membeli sepeda seharga $200 demi bisa sampai ke tempat acara tepat waktu. Tepat sebelum pernikahan disahkan, Tommy tiba-tiba datang dan membawa Ola kabur dari sana. Mereka berdua pun kabur dan masuk ke dalam sebuah bus. Tommy pun kemudian menunjukkan sebuah video kepada Ola. Video tersebut merupakan bukti yang ternyata Chris ini adalah penyuka batang. Dengan barang bukti berada di tangannya, Tommy pun mengajukan penawaran kepada Patricia. Tommy mengajukan 3 permintaan kepada Patricia jika tidak ingin video skandal anaknya tersebar. Yang pertama, Tommy meminta agar Patricia membatalkan pernikahan antara Chris dan Ola. Yang kedua, Tommy meminta agar ayah Ola juga dibebaskan dari penjara. Dan yang terakhir, Tommy meminta agar suami Patricia mundur dari calon presiden. Patricia yang tidak ingin image keluarganya hancur pun dengan terpaksa mengabulkan permintaan Tommy. Di
Di akhir film, Tommy pun akhirnya menjalin hubungan dengan Ola. Ayah Ola pun juga telah dibebaskan dari penjara. Ayah Ola nampak senang dan merestui hubungan Ola dengan Tommy. Jason juga memberanikan diri untuk melamar Clara dan Clara pun menerima lamaran dari Jason. Sedangkan Patricia yang telah segitunya menyiapkan pernikahan untuk anaknya akhirnya tetap menikahkan anaknya. Tetapi bedanya Chris akhirnya menikah dengan pacar sesama batangnya dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Film ini menunjukkan pentingnya keberanian untuk membuat pilihan yang sulit dalam hidup. Terkadang dalam hidup kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, antara mengikuti keinginan hati untuk kebahagiaan kita sendiri atau mengorbankan kebahagiaan kita untuk orang lain. Menurut Mince, cinta sejati dan kebahagiaan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan atau dibeli dengan uang. Ikuti kata hati kalian dan lakukan apapun yang menurut kalian bisa membuat kalian bahagia. Oh ya, by the way, buat kalian yang mau request film buat dijadiin alur cerita film, boleh banget ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.